Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mendengar dan memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah melalui aku. Aku segera menyusul kamu," tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibarat air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Demikianlah yang dirasakan oleh Daud atas perbuatan Nabal. Pada waktu itu, setelah kematian Hakim Samuel dan bangsa Israel meratap dan berduka akan hal itu, Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya di Karmel. Lalu ia menyuruh para pengawalnya menghadap Nabal yang seorang pengusaha kaya raya di sana, memiliki banyak ternak. Dan pada waktu itu Nabal sedang menggunting bulu dombanya, seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Di sini sangat jelas sekali bahwa Daud sebenarnya sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan terhadap Nabal. Kebaikan mereka adalah dengan ikut bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba dan kambing hewan ternak Nabal supaya tidak hilang. Bahkan disebutkan pada ayat yang ke-15 menurut penuturan pekerja ataupun orang-orang Nabal. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka.
Inilah kebaikan Daud bersama-sama dengan orang-orangnya terhadap Nabal. Bisa dikatakan bahwa kesuksesan Nabal juga dikarenakan adanya bantuan dari Daud dan juga para pengawalnya. Tetapi apa yang kita lihat dari sikap Nabal itu sendiri terhadap Daud? Dikatakan di sini, ketika pengawal-pengawal Daud sudah sampai kepada Nabal, ternyata jawaban yang mereka dapatkan justru jauh dari harapan. Nabal yang sombong dan kasar memberikan jawaban yang sangat arogan. Dikatakan pada ayat yang ke-10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Ibarat kacang lupa akan kulitnya. Sikap arogansi dan kesombongan yang ditunjukkan oleh Nabal ini sesuai dengan arti namanya. Pada ayat yang keempat disebutkan, Nabal artinya laki-laki kasar dan jahat kelakuannya. Ia melupakan dan pura-pura lupa siapa yang telah mendukung dan membantunya dalam meraih kesuksesannya sebagai pengusaha ternak. Padahal selama ini Daud sangat baik padanya, bahkan ternaknya tidak ada satupun yang hilang, karena Daud dan pengawalnya ikut membantu menjaga kawanan ternak domba dan kambing mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sehebat apapun dan sesukses apapun kita, ataupun sekaya apapun kita pada saat ini, maka ingatlah senantiasa orang-orang yang mendukung dan yang membantu kita, yang mendoakan kita hingga sukses hingga sekarang ini. Jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Lalu kemudian selanjutnya, setelah Nabal memberikan jawaban yang seperti itu, Daud marah dan berencana untuk menghabisi nyawa Nabal dan orang-orangnya. Daud mengerahkan 400 orang mengikutinya untuk menghabisi Nabal. Tetapi kepada Abigail, yakni istri Nabal, diberitahukan tentang ini oleh bujangnya ataupun pelayannya. Mendengar hal itu, Abigail pun melakukan sebuah tindakan tanpa sepengetahuan suaminya. Dia membuat roti 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai, dan menyuruh pelayannya terlebih dahulu menemui Daud. Kemudian Abigail menyusul menunggangi keledai, dan setelah bertemu dengan Daud, ia langsung turun dan bersujud di kaki Daud, serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu." Mendengar perkataan daripada Abigail, maka tersentuhlah Daud akan perkataan itu dan melembutkan hatinya yang dipenuhi oleh amarah. Ia berkata kepada Abigail pada ayat yang ke-32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini
menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tindakan yang dilakukan oleh Abigail pada akhirnya menggagalkan rencana peperangan perkelahian antara Daud dan Nabal. Dan benar Allah sendiri yang memberikan balasan kepada Nabal, bukan tangan Daud sendiri. Apa yang mau dilihat dari kisah ini? Yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kebijaksanaan seorang istri untuk menyelamatkan nyawa suaminya Nabal. Kebijaksanaan seorang istri menciptakan keadaan yang kacau menjadi damai. Kebijaksanaan seorang istri untuk meredam amarah orang lain, termasuk suaminya dalam hal ini juga adalah seorang laki-laki yang kasar. Lalu, kebijaksanaan Abigail di sini dapat kita lihat dari usahanya untuk selalu memberikan pengampunan dan memberikan kebaikan terhadap suaminya, walaupun pada dasarnya dia sering tersiksa atas perlakuan suaminya yang sombong, kasar, dan arogan itu. Ia tetap memberikan pengampunan dan sebisa mungkin dia selalu berusaha melakukan hal yang baik terhadap suaminya. Hal ini terbukti ketika rencana Daud akan membunuhnya, ia berusaha untuk melindungi suaminya. Ia tidak senang atau malah menyetujui akan hal itu. Walaupun selama ini dia merasa tersiksa atas perlakuan suaminya, ia tetap memberikan yang baik untuk suaminya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Dari Nabal kita belajar bahwa sikap arogansi, kesombongan, dan perbuatan kasar dan jahat adalah sifat yang memancing orang lain untuk dendam dan berbuat jahat kepada kita. Maka jauhkanlah sifat yang demikian dari dalam hidup kita. Dari Daud sendiri kita belajar untuk selalu mampu menerima masukan, menerima teguran, dan juga kritikan dari orang lain. Sebab ketika kita mampu menjadi orang yang bersedia menerima masukan dari orang lain, maka kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang mungkin berasal dari emosi ataupun amarah kita. Lalu kemudian kita belajar lagi dari Abigail bahwa menjadi perempuan yang bijak haruslah menjadi perempuan yang senantiasa rendah hati, mampu meredam perselisihan, bertindak bijak dalam situasi terdesak sekalipun, melakukan hal-hal yang baik walaupun keadaan boleh saja menuntut kita untuk berbuat jahat, tapi tindakan bijak selalu menuntut kita untuk melakukan hal yang baik walaupun situasi dalam kekacauan. Tidak terpancing emosi dan berusaha senantiasa memberikan pengampunan, kebaikan bagi orang lain. Kiranya Tuhan semakin memperbaharui kita dan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami semakin diteguhkan oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa Engkau pakai untuk mengabarkan kebaikan, mengabarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.